Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Baik, sudah sampai mana tulisannya, Hasan? Lutfi, Dafa, sudah sampai mana tulisannya? Ya. Ayah Abid, tulis dulu Bid. Bilal, sudah sampai mana tulisannya? Ya, ada apa? Kalau ada yang bertanya silakan, boleh. Dapat sambil menulis, dapat. Selesai menghadap ke sana, dapat. Ya. Jadi pada mata pelajaran TBTQ, selain kita menghafal surah pendek, kita juga mempelajari tentang tajwid. Tajwid sama dengan hukum bacaan. Hukum bacaan di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an ada apa? Ada ayat. Nah, setiap ayat itu ada cara bacanya, apa? Ini tidak hanya dibaca kufuwan ahadun. Tidak sembarangan kufuwan ahadun, tapi ada hukum baca. Ini yang Bapak garis bawahi. Boleh sambil ditulis dulu. Nanti kita akan sambil perdalam. Ya. Sambil dibaca dulu. Apa? Yang mana? Nah, hukum bacaan di Al-Qur'an itu banyak. Salah satu di antara nih izhar. Ada lagi nanti ikhfa. Ada lagi idgham. Ada lagi nanti iqlab, banyak. Jadi kita pelajari satu persatu. Baik. Tujuan pelajaran kita hari ini mengetahui atau menjelaskan pengertian idhar dan macam-macam idhar. Boleh ke samping, kalau tidak muat boleh ke samping tulisannya atau ke halaman berikutnya. Jadi tajwid berarti atau memiliki makna sebagai hukum bacaan. Bila nanti ada pertanyaan, apa pengertian tajwid? Jawabannya apa pengertian tajwid? Jawabannya apa? Tajwid adalah hukum. Nah, jadi nanti kalau ada soal apa itu tajwid? Tajwid adalah hukum bacaan. Kemudian apa saja hukumnya? Sebutkan nih. Ini nama-nama hukumnya. Coba sambil menulis, jangan sambil bicara dulu. Selesaikan tulisannya. Jadi kalian sambil menulis, sambil mendengarkan bab. Jangan bersandar dengan teman. Jangan biasakan bersandar dengan teman dan jangan mengganggu orang lain. Selesaikan tulisan masing-masing. Kemudian jangan mencoret-coret sesuatu yang bukan pada tempatnya. Yang sudah menulis sekarang tugasnya Abijar sambil memperhatikan Bapak. Abijar, tajwid artinya hukum bacaan. Sama dengan itu artinya juga. Sama dengan artinya. Tajwid adalah hukum bacaan. Hukum bacaannya ada di dalam apa? Al-Qur'an. Nah, jadi ada hukum bacaan di dalam Al-Qur'an. Kemudian apa saja nama-nama hukum bacaannya atau nama-nama tajwidnya? Salah satunya ini. Apa ini? Tolong sebutkan. Izhar. Kemudian izhar itu maknanya adalah bacaan yang jelas. Bacaan yang jelas. Jelas itu boleh juga dikatakan terang.
jelas atau kayak sinar matahari itu, sinarnya terang kan, jelas. Nah, kayak wujud papan tulis ini jelas. Kayak Bapak bersuara ini jelas tidak? A jelas? B jelas? Nah, wan jelas? Win, won, wan win won. Nah, gitu. Kemudian izharnya terbagi menjadi dua. Satu, ada izhar halki. Dua, ada izhar syafawi. Yang pertama izhar halki dulu, nanti izhar syafawinya. Coba kita baca izhar halki sama-sama. 1, 2, 3. Izhar halki yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu huruf halki, hamzah, ain, ha, ghain, kha, ha, maka dibaca jelas. Nah, dengarkan dan kemudian Akila merapat ke sini. Akila merapat ke agak ke tengah. Bapak akan coba aja. Di sini yang sedikit ada tantangannya Mikaela juga. Jadi apa tadi? Apabila nun sukun atau tanwin bertemu salah satu dari huruf yang 6 ini. Ini kita lihat. Ini tanwin ada 3. 1, 2, 3. Nah, ini tanwin. Namanya fathatain, kasratain, dhamma. Ya. Kita mulai dari nun sukun dulu. Apabila nun sukun ini bertemu salah satu dari huruf yang 6, maka bacaannya jelas. Kita lihat di sini ada tidak nun sukun pada contoh ini? Nah, ada tidak nun sukun? Ini apa namanya? Ya, nun ini nunnya, ini sukunnya. Sekarang kita lihat nunnya bertemu apa setelah huruf nun? Huruf apa ini? Ini ain. Ini ain. Ini ain. Nun sukun bertemu ain. Nah, sekarang ikutin Bapak. Bapak dulu baru kalian. Nun sukun bertemu ain. Silakan. Oke, lagi dengarkan. Nun sukun bertemu ain. Abid bertemu dapa. Nah, ini selesaikan dulu bid dafa sambil melihat ke sini. Nun sukun bertemu ain. Jelas bacanya. Nah, jadi apabila nun sukun bertemu ain jelas baca. Ini contohnya, Bapak bacain. Min alakin, coba. Min, jangan mim. Min alakin. Nah, terbuka bila mengucap min. Min alakin. Nah, boleh tidak Bapak baca seperti ini? Min alakin. Jelas atau tidak jelas? Min alakin. Nah, tidak jelas. Jadi harus jelas mengucapkan nunnya ini, bunyi nunnya. Karena di sini tadi pengertiannya izhar halki yaitu bacaan yang dibaca nah, kalau bacanya mi'alakin berarti tidak betul atau salah seperti itu? Menjadi salah kalau baca yang benar adalah min alakin. Coba 1, 2, 3. Min alakin. Satu-satu dulu. Kita selesaikan ini dulu. Oke. Min alakin. Oke. Izhar halki. Nun sukun bertemu ain. Jelas bacanya. Yang kedua, yanha. 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 Izhar halki. Nun sukun bertemu ha. Jelas bacanya. Nun sukun bertemu apa? Ha. Ada tidak di sini huruf ha? Cari. Nomor berapa? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan, ini ha. Dia ada ha, ada ha. Ini ha. Iya, betul. Nomor 6, betul. Jadi nun sukunnya bertemu ha, ini selesai. Berikutnya yang tanwin, nun sukun sudah selesai. Sekarang yang tanwin. Kufuwan ahadun.
kufuwan ahadun, kufuwan ahadun, tanwin bertemu hamzah, jelas bacanya, ini tanwin, ini hamzah, ketemuan. Nah, ini mereka ketemuan di mana? Di taman kah? Di pasar atau di mana? Mereka ketemuan di Al-Qur. Iya, nih si tanwin bertemu hamzah. Ini hamzah, ini hamzah. Alif dengan hamzah itu sam. Nah, jadi bila ada mengatakan alif atau hamzah itu sam. Paham tom? Baik. Kufuwan ahad. Boleh tidak Bapak baca seperti ini? Kufuwan ahadun. Boleh atau tidak? Salah atau benar? Salah, karena dia harus dibaca apa nih? Jelas. Kemudian bacaan jelas itu tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh dipanjang. Contoh, tidak boleh panjang nih. Contoh yang salah. Kufuwan ahadun, tidak boleh seperti itu. Satu kali saja. Kufuwan ahadun. Coba. Kufuwan. Nah, jadi bacaan yang jelas itu ketika dia tidak disamarkan berarti bacanya pen, tidak boleh dipanjang. Oke, berikutnya terakhir, salamun hiya, salamun hiya, tanwin bertemu ha, jelas bacanya, salamun hiya, izhar halki, tanwin bertemu ha, jelas bacanya. Boleh kasih kode di bawah garis merah ini, baik dan semuanya. Kasih kode 2 huruf iha, arti iha. Mari kita tulis iha. Iha. Silakan tulis di bawahnya iha. Iha kecil. Iha. Iha. Percayalah, ini nanti akan menjadi soal ulangan harian dan juga menjadi soal ulangan tengah semester, insya Allah. Jadi yang mencatat insya Allah beruntung. Jadi kalau sudah dicatat, pelajari lagi di rumah tulisannya bersama orang tua dan boleh juga menggunakan buku paket. Namun bagi yang tidak memiliki buku paket, tenang saja, apa yang kita tulis sudah cukup. Iha, tebak kira-kira iha apa? Ayo, iha ini singkatan dari apa? Cari ada 2 kata. Ada jawabannya ada di papan tulis ini, Cak. Izhar. Iya, izhar halki. Izhar. Kenapa apa maksudnya izhar halki? Ini nama hukum bacanya izhar halki. Nun sukun bertemu ain, izhar halki. Tanwin bertemu hamzah, izhar halki. Tanwin bertemu ha, izhar halki. Nun sukun bertemu ha, izhar halki. Paham tom? Bapak mau tanya lagi, ini nun apa namanya? Nun apa? Nun sukun. Ini apa namanya nih? Tanwin. Kalau mau jelas lagi menyebutkannya, diganti tanwinnya sesuai dengan nama tanwinnya. Fathatain bertemu hamzah. Fathatain bertemu hamzah. Nah, kalau yang di bawahnya dhammatain bertemu ha. Oke, kita tulis coba nama-nama tanwin ini supaya kalian mengingat kembali. Ini sudah dipelajari sebenarnya di kelas 1. Di kelas 1 sudah ini belajar. Ya, bahkan di jilid 1 ada. 3 saja baik. Yang bulat-bulat ini anggap hurufnya. Ini hurufnya. Anggap saja hurufnya. Nah, ini hurufnya.
yang warna merah tanda bacanya, yang warna hitam itu contoh hurufnya. Permisalan saja. Betul. Sama dengan. Fat ha tain kas ro tain dah selesai, cukup sampai situ. Nah, ini satu latihan soal. Minggu depan dikumpulkan. Satu saja, sangat mudah. Ini contoh saja. Ini nama-nama tanwinnya. Ini soalnya latihan soal satu. Nah, selesai. Itu soalnya. Baik, silakan. Nih. Manakah huruf izhar halki? Pilih salah satu. A, ba, B, ta, C, sa, D, H. Jawabannya bisa kalian cari di catatan sini. Nih, di 6 huruf ini. 6 huruf ini adalah huruf izhar hal. 6 huruf ini adalah huruf izhar halki. Nah, cari di situ mana yang termasuk ada huruf izhar halki. Betul. Minggu depan Bapak periksa. Nah, boleh dikerjakan sekarang, tapi minggu depan dikumpul. Soal dan jawaban ditulis karena cuma satu soal saja. Soal dan semua jawaban ditulis, kemudian lingkari salah satu. Betul. Tulis semua. Minggu depan. Yang sudah selesai boleh kembali ke kelas. Ya, silakan. Aksan boleh kembali. Ya. Kita akhiri dulu dengan mengucap hamdalah satu kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung minggu depan. Aksan yang sudah beserta kawan-kawan boleh ke kelas. Dil, ini buangkan ke bak sampah dulu, Dil. Ya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Waalaikumsalam.